Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil kajian desain model kolaborasi kelembagaan ekonomi kawasan transmigrasi WRI Sahare di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Kajian ini disusun oleh tim IPB University sebagai bagian dari upaya penguatan ekosistem ekonomi kawasan transmigrasi berbasis potensi lokal. Yang menjadi latar belakang dari kajian yang kami lakukan adalah kita ketahui bahwa program transmigrasi Patriot tidak hanya menekankan aspek pemukiman, tetapi juga menuntut kemandirian dan keberlanjutan ekonomi kawasan. Pengalaman menunjukkan bahwa potensi sumber daya alam yang besar tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan apabila kelembagaan ekonomi lemah dan tidak terhubung secara kolaboratif. Oleh karena itu, tujuan kajian ini berfokus pada dua hal utama, yaitu penguatan potensi lokal dan kelembagaan yang kolaboratif. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik kelembagaan ekonomi yang telah berjalan, kemudian menganalisis potensi dan tantangan kolaborasi antar lembaga, serta menyusun desain model kelembagaan kolaboratif yang sesuai dengan karakteristik komoditas dan yang ada di wilayah WRI sehari. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran atau mixed method. Data dikumpulkan melalui survei terhadap 40 responden, kemudian wawancara mendalam dengan 50 responden, serta 5 kali fokus group discussion di Kampung Weli Sahari, Tunas G, dan Kiria Bisa. Analisis dilakukan menggunakan tipologi kelembagaan, social network analysis atau SNA, untuk memetakan jejaring aktor dan interaksinya, serta analisis SWOT untuk merumuskan strategi kolaborasi. Kawasan transmigrasi WRI Sahare terbagi ke dalam 3 satuan kawasan pemukiman dengan fungsi pengembangan yang berbeda-beda. Secara geografis dan agroekologis, kawasan ini sangat sesuai untuk komoditas perkebunan dan perikanan, serta memiliki struktur sosial yang masih berbasis komunitas dan adat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pala merupakan komoditas unggulan utama, didukung oleh komoditas potensial lain seperti pisang, cabai, sayuran, dan perikanan tangkap. Namun keunggulan komoditas ini belum diikuti oleh rantai nilai yang efisien dan adil. Berdasarkan analisis usaha tani, terlihat bahwa memang potensi eh, komoditas seperti pala, baik pala kering, pala mentah, sawi, pisang, cabai cukup baik dengan menghasilkan rasio RC yang cukup tinggi. Namun bisa dilihat bahwa rasio RC yang cukup tinggi ini juga bisa dipengaruhi oleh biaya yang sementara saat ini banyak biaya pemeliharaan yang belum dilakukan, sehingga biaya yang dihitung hanya biaya tenaga kerja dalam hal ini untuk panen dan sebagainya, sehingga menghasilkan RC yang masih cukup tinggi. Namun dari penerimaan total yang didapatkan ini sebenarnya memberikan potensi yang cukup besar bagi pendapatan masyarakat di sana. Dalam sistem ekonomi kawasan, berdasarkan analisis tipologi ekonomi, kelembagaan ekonomi, maka kita lihat petani, nelayan berperan sebagai pelaku hulu, kemudian koperasi sebagai pengolah, bumkam dan pengepul sebagai pelaku pemasaran, serta pemerintah, lembaga keuangan, lembaga adat, dan aparat keamanan sebagai pendukung. Masalah utama yang kami temukan adalah hubungan antar lembaga masih bersifat informal dan person dependent. Berdasarkan matrik tipologi kelembagaan, kita lihat bahwa beberapa lembaga yang berada pada kuadran yang tinggi, di mana kapasitas eh, kelembagaannya cukup tinggi, kemudian kesesuaian komoditas cukup tinggi, tetapi perhatian kita lebih kita khususkan pada lembaga-lembaga yang berada pada kapasitas kelembagaan yang rendah dan juga kesesuaian komoditas yang rendah. Seperti di sini ada kita lihat kelompok tani, kelompok nelayan, kemudian juga bungkam, koperasi merah putih, sehingga peran pendampingan, peran untuk penguatan kapasitas kelembagaan diperlukan bagi lembaga-lembaga seperti ini. Berdasarkan analisis SNA menunjukkan bahwa petani pala merupakan aktor paling sentral dalam jaringan ekonomi. Pemerintah kampung dan Karang Taruna berperan sebagai penghubung utama arus informasi, sementara itu pengepul eksportir menguasai akses pasar dan informasi harga.
Kondisi ini menciptakan ketergantungan tinggi pada aktor tertentu dan menimbulkan risiko bottleneck apabila satu aktor tidak berfungsi. Kami juga melakukan lebih jauh terkait dengan SNA ini, baik tentang kolaborasi antar lembaga, akses informasi antar lembaga, kemudian pengaruh antar lembaga, juga akses finansial antar lembaga dan akses fisik antar lembaga yang kami tunjukkan di slide ini. Selain itu, kalau kita lihat terkait dengan tantangan kolaborasi antar kelembagaan, maka tantangan utama kolaborasi kelembagaan meliputi lemahnya kapasitas dan stabilitas organisasi, fragmentasi informasi dan koordinasi, kemudian ketergantungan pada rantai pemasaran tradisional, kemudian keterbatasan modal dan infrastruktur pasca panen, serta perbedaan orientasi antar aktor. Tanpa intervensi kelembagaan, kondisi ini berpotensi untuk mempertahankan struktur pasar yang tidak adil. Karena itu, kami coba membuat desain model kolaborasi berdasarkan beberapa temuan. Kami mengusulkan model kolaborasi kelembagaan berbasis agribisnis pala dengan koperasi sebagai agregator utama, pemerintah kampung sebagai koordinator jejaring, kemudian serta kemitraan aktif adanya swasta sebagai off-taker di dalam hal ini. Model ini menekankan penguatan peran petani, formalitas kolaborasi dan integrasi lintas sektor, di mana kemudian koperasi sekunder juga berperan dalam economic of scale dan peningkatan kapasitas kelembagaan secara lebih luas. Analisis SWOT juga menunjukkan bahwa kekuatan utama kawasan ini ada pada kualitas pala, budaya gotong royong, dan keterbukaan masyarakat terhadap kelembagaan kolektif. Di sisi lain, kelemahan terletak pada tidak berfungsinya koperasi dan bungkam, lemahnya standar mutu, serta akses pasar yang dikuasai pedagang besar. Peluang besar datang dari dukungan regulasi, dana desa, dan pasar ekspor, sementara ancaman utama adalah fluktuasi harga, konflik lahan, dan biaya logistik yang tinggi. Di bagian akhir kami berikan rekomendasi strategis untuk pemerintah daerah. Rekomendasi utama meliputi penegakan perda harga pala, penempatan penyuluh khusus, fasilitas sertifikasi mutu dan mediasi konflik lahan. Untuk mitra pembangunan diperlukan investasi bersama dan pengolahan pala kontrak berbasis mutu, serta skema pembiayaan rantai nilai. Sementara itu bagi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Transmigrasi, WRI Sahari berpotensi untuk dikembangkan sebagai model kawasan transmigrasi berbasis agribisnis rempah. Demikian yang kami bisa presentasikan. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang kami lakukan selama di WRI Sahari. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.